semua, perkenalkan nama saya Bram Krisnadanu. Selamat datang ya di channel YouTube saya Code Example ya. Oke, di video pertama ini saya ingin membagi video tutorial tentang belajar API, belajar REST API sederhana menggunakan Node.js, Express.js, dan MongoDB. Oke, langsung saja kita bahas untuk intronya. Oke, untuk yang pertama, teman-teman harus kenal dulu dengan apa itu API ya. Oke, di sini API adalah singkatan dari Application Programming Interface. API sendiri merupakan interface yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Dengan kata lain, peran API adalah sebagai perantara antar berbagai aplikasi berbeda ya, baik dalam satu platform yang sama ataupun lintas platform. Arsitektur API sendiri ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah RPC. RPC merupakan teknologi untuk membuat komunikasi antara client side atau front end ya. Mungkin bisa melalui browser ataupun smartphone teman-teman. Dan server side bisa dilakukan dengan konsep sederhana. RPC memiliki dua jenis, yaitu XML RPC dan JSON RPC. Sesuai namanya, XML RPC menggunakan format XML sebagai media perpindahan datanya. Kalau teman-teman pernah melihat Android Studio dan Java-nya untuk program Android ya, itu menggunakan untuk bagian desainnya menggunakan XML. Sedangkan JSON RPC menggunakan JSON ya atau JavaScript Object Notation untuk perpindahan datanya. Oke, yang kedua ada SOAP ya. Arsitektur API lainnya adalah SOAP atau kepanjangannya Simple Object Access Protocol. Arsitektur ini menggunakan XML ya, Extensible Markup Language, yang memungkinkan semua data disimpan dalam dokumen. Oke, yang ketiga ada REST API. Nah, REST API ini yang bakal kita pakai nanti ya. REST API atau Representational State Transfer adalah arsitektur API yang cukup populer karena kemudahan penggunanya. Jadi nggak perlu coding yang panjang untuk menggunakannya. REST API menggunakan JSON sebagai bentuk datanya sehingga lebih ringan. Performa aplikasi pun lebih baik ya jadinya. Nah, JSON ini adalah sebuah format yang dimiliki oleh JavaScript ya, tapi dia bisa dipakai di berbagai bahasa pemrograman. Oke, ini adalah sedikit bentuk kira-kira API itu berjalan. Jadi di kiri ini adalah sebuah ponsel ya atau smartphone. Lalu di tengah ini adalah API atau Application Programming Interface. Lalu di sebelah kanan ada server. Jadi cara kerja API adalah dari client ya atau front end. Mungkin ini bisa ibaratkan adalah sebuah restoran yang memiliki pelanggan, lalu API ini sebagai pelayan dan server ini sebagai koki atau dapur ya. Jadi dari si klien akan mengirimkan request ke API, atau mungkin kita bisa nyebutnya kita sebuah pelanggan memesan kepada pelayan ya. Lalu pelayan ini akan mengirimkan pesanan si pelanggan ke kokinya. Lalu kokinya masak, setelah jadi maka akan diberikan respon ya. Respon kembalikan ke pelayan, lalu pelayan ini mengirimkan kembali ke front end atau pelanggannya. Jadi cara kerjanya si front end mengirimkan request ya, requestnya ke API, lalu API mengirimkan request juga ke server, dan server akan mengolah requestnya lalu mengembalikan sebuah respon kepada API-nya, dan API akan mengirimkan responnya ke klien. Jadi kira-kira seperti itu. Semoga teman-teman paham ya. Lalu sesuai dengan
judul ya, kita belajar dengan Node.js, Express dan MongoDB. Oke, sebelumnya dulu hingga sebelum Node.js ini diciptakan, browser itu menjadi satu-satunya yang dapat mengeksekusi kode JavaScript ya. Meskipun secanggih dan sekuat apapun JavaScript berkembang, ia hanya akan digunakan di sisi front-end ya, di browser saja. Sampai tahun 2009, Ryan Dahl berhasil menciptakan Node.js ya. Jadi Node.js ini diciptakan tahun 2009 atau dirilis ya mungkin. Dengan nggak nyangka nih sampai teknologi ini menuai banyak popularitas ya, jadi ramai yang pakai. Node.js sendiri adalah sebuah runtime environment atau sebuah lingkungan di mana sebuah sistem itu atau program itu berjalan untuk JavaScript ya. Jadi runtime ini diperuntukkan untuk JavaScript yang bersifat open source dan cross platform. Nah, yang tadinya si JavaScript ini berjalan hanya di sebuah browser ya. Nah, karena ada teknologi Node.js ini, maka dia bisa berjalan di berbagai platform ya. Dengan Node.js kita dapat menjalankan kode JavaScript dimanapun, mungkin itu di Windows, Linux, dan sejenisnya. Node.js menjalankan v8 JavaScript engine ya. Ini engine yang merupakan inti dari Google Chrome, tapi dia di luar browser ya. Jadi engine v8 ini dijalankan di dalam Node.js, dan ini memungkinkan Node.js memiliki performa yang tinggi. Oleh karena itu banyak developer yang menyukai dengan adanya Node.js. Oke, lalu ada framework Express.js. Express.js sendiri adalah framework web app untuk Node.js ya. Jadi Express ini berjalan di dalam runtime environment Node.js tadi ya, yang ditulis dengan bahasa JavaScript. Jadi kalau teman-teman belum familiar, silahkan belajar tentang apa itu JavaScript dan bentuknya. Framework ini open source dibuat oleh TJ Holowaychuk pada tahun 2010. Jadi ini kurang lebih sudah 22 tahun ya, 2010 sampai sekarang 2022. Express juga bertanggung jawab untuk mengatur fungsionalitas suatu website seperti pengolahan routing, session, permintaan HTTP request ya, penanganan error, serta pertukaran data di server. Berbeda dengan kebanyakan framework yang lain ya, untuk Express ini tidak mempunyai aturan yang ketat untuk penulisan kode seperti Angular. Kalau teman-teman sudah coba PHP dengan Laravel-nya, lalu Python, Django ya, itu berbeda nih cara aturan penulisannya. Express ini memiliki aturan coding yang lebih fleksibel ya. Jadi terserah kita yang makainya bentuknya mau seperti apa. Express ini menggunakan pendekatan unopinionated ya dalam proses pengembangannya. Artinya pengguna punya kebebasan untuk menentukan metode yang akan digunakan untuk mengeksekusi suatu perintah. Unopinionated ini punya beberapa kelebihan. Misalnya kita sebagai pengembang ya, pengembang web app, bisa menentukan nih kita mau arsitektur yang seperti apa. Contoh kalau kita mau pakai MVC juga bisa. Contoh MVC sendiri adalah model view controller ya, itu diterapkan di Laravel juga, dia pakai MVC ya. Di samping itu ukuran framework juga cenderung lebih kecil sehingga performanya jauh lebih cepat. Oke, lalu ada MongoDB ya. Ini sebagai server database yang kita pakai nanti. MongoDB adalah salah satu jenis database NoSQL ya, not only a structured query language, yang cukup populer ya
digunakan dalam pengembangan website. Berbeda dengan database jenis SQL ya, struktur query language yang menyimpan data menggunakan relasi tabel dan biasanya bentuknya dia horizontal ya. Secara horizontal, MongoDB membuat dokumen dengan format JSON. Nah, JSON tadi itu adalah JavaScript Object Notation. Sistem database ini menggunakan beberapa komponen penting, yaitu satu, database. Database ini sama seperti di SQL ya. Pada dasarnya dia akan menyimpan menyimpan banyak tabel ya, tapi penyebutan tabel di MongoDB atau NoSQL sendiri disebut dengan collection ya, dengan kalau di SQL mungkin kita sebutnya sebagai table. Collection merupakan tempat kumpulan informasi data yang berbentuk dokumen. Nah, collection dipadankan seperti tabel-tabel ya, yang saya bilang tadi, berisi data pada database SQL. Nah, jadi collection ini setara dengan tabel. Lalu ada dokumen. Dokumen merupakan satu unit terkecil di dalam MongoDB. Nah, untuk dokumen ini adalah sebuah datanya yang ada di dalam sebuah tabel. Nah, contohnya ketika kita buat tabel di dalam SQL ya, itu kita harus tentukan dulu tuh apa isinya yang akan kita simpan nanti dengan ketentuannya. Nah, kalau di MongoDB ini kita bebas dengan bentuk JSON ya. Jadi datanya setiap kita input berbeda pun itu nggak masalah. Oke, itu sedikit banyaknya ya pengenalan tentang beberapa fiturnya yang akan kita pakai tentang REST API ya, Node.js, Express, dan MongoDB. Oke, terima kasih. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.